kita tinggal simpan, dimasukkan kotak saja, kita masukkan ke freezer. Tapi kalau misalnya ikan segar, tentu harus dibersihkan dulu. Halo sahabat sehat, saya Ibni Fikri Mela, kembali lagi di channel Nutrisi Keluarga, channel informasi kesehatan untuk anak muda. Nah, di video selanjutnya kita udah ngulik-ngulik seputar kandungan gizi dari bahan makanan yang ada di pasar dan yang biasa kita beli ya. Nah, sekarang kayaknya santai-santai aja dah. Kita pengen naruh bahan makanan ini di kulkas lah, karena wajib lah biar tetap awet nih makanan, biar enak lagi, biar seger dimakannya ya. Mungkin kita langsung taruh kulkas aja ya. Mas, dulu. Lah. Kalau kita dari pasar belanja, jangan langsung taruh kulkas ya, walaupun mau kita simpan. Kan kita tahu bahan makanan yang di pasar itu nggak semua bersih. Kelihatannya gitu. aja emang bersih ya di ini ya. Lagi ini kan masih ada akar-akarnya. Kita bersihin dulu ya. Kita gitu ya, Bunda. dulu, baru kita simpan di kulkas. Jadi Bunda. kalau misalnya ini bayam, kita potong dulu ya. Ada enggak, kita potong dulu. Nih, coba nanti kita potong dulu akarnya, kemudian kita petik-petik supaya nanti juga jadi lebih ringkes kan ya. Kita gitu petik-petik ya, Bunda. seperti ini. Nah, setelah dipetik, kita cuci. Kita cuci dulu. Kita cuci dengan air mengalir. Kemudian kita tiriskan ya, supaya nggak banyak kandungan airnya. Oke. Nah, baru kemudian kita simpen. Gitu. Nah, nyimpennya gimana? Lebih baik kita bisa gunakan kotak-kotak seperti ini ya. Ya. Kalau terserah lah, mau punya kotak apa, mau seperti ini boleh, mau seperti ini juga boleh, atau mau kotak yang bulat, mau yang segi 4, mau yang segi tinggi juga boleh ya, yang ada di rumah. Ini kita bisa gunakan untuk menyimpan berbagai macam belanjaan yang tadi kita beli di pasar. Contohnya ini bayamnya sudah kita cuci, sudah kita tiriskan ya, jadi airnya sudah banyak. Tapi kalau kita takut busuk, basi. Busuk ya, di bawah nih, ini kotaknya kita kasih tisu dulu ya. Oke. Di bawahnya kita kasih tisu. Kita kasih tisu nih di bawahnya gini. Baru kita masukkan. Gitu caranya ternyata. Aku kira langsung masukin aja. Nah, ini apa gunanya tisu? Ini supaya kalau misalnya ini kan airnya pasti tidak kering sekali lagi, habis dicuci ya. Ini kalau masih ada air, airnya akan menyerap di tisu. Oke. Ya, jadi mengurangi resiko untuk busuk. Nah, setelah itu kita tutup. Ya, seperti ini. Nah, nanti kita baru masukkan di kulkas. Nah, Bunda, kenapa dikasihin kontainer-kontainer dah, Bunda? Aku kira mah udah masukin aja, ntar tambah jadi seger kalau di kulkas gitu. Ini. Jadi kalau kita mempunyai kotak-kotak begini, kita bisa tutup rapat. Iya. Ya, jadi selain menjadi lebih rapi, ya, maka ini tadi sayuran yang sudah kita potong-potong, kita cuci, kita tiriskan. Ini kalau kita simpan di sini, sebelumnya ini tadi kotaknya kan Ibu udah kasih tisu ya. Udah kasih tisu, kita tutup seperti ini, kita tinggal taruh di kulkas lebih rapi. Lebih rapi dan tentu lebih awet. Lebih awet juga ya, Bunda. Lebih awet gitu. Nah, ini sayuran. Kita bayamnya seperti itu. Nanti ini ayamnya ya. Tadi kita beli belanja ayam. Ini nggak banyak ayamnya. Tadi cuma 3 ons aja. Ini kita mau masak besok pagi ya. Nah, ini nanti kita akan simpan di freezer. Oke. Kita akan simpan di freezer. Ini kemudian kalau memang kita tidak ada kotak-kotak, kita bisa taruh di kantong plastik seperti ini. Kita masukkan ke freezer. Tapi kalau misalnya ada kotak, ini akan jauh lebih rapi. Kita masukkan di freezer. Nah, untuk menyimpan bahan makanan di freezer, itu kadang-kadang kan kita belanja sekaligus banyak gitu sekaligus ya. Banyak langsung. Beli ayam banyak sekalian gitu ya, beli ikan gitu. Nah, kalau kita memasaknya
tidak akan sebanyak yang kita beli, ya lebih baik kita bagi-bagi dulu. Jadi katakanlah kita beli sekilo, nih ayam sekilo, tapi kita mau masak setengah kilo. Jadi lebih baik ayamnya dibagi dua. Oh, dibagi dua ya. Dikantongin setengah kilo, kita masukkan di kotak begini, kemudian kita tutup, baru kita masukkan ke freezer. Oke Bunda. Nanti kita mau masak tinggal ambil satu. Biar dua-duanya nggak keluar ya Bunda. Ya, biar dua-duanya nggak keluar ya. Nah, akan jauh lebih baik juga, jauh lebih baik kalau memungkinkan bisa ini ketika kita menyimpan kita dikasih tanggal. Oh, udah kasih tanggal. Ya, jadi lebih mudah kita mengambilnya nanti ya. Katakanlah ini misalnya ayam. Iya. Ini kalau kadang-kadang kita punya kotaknya sama nih, warnanya juga sama gitu ya. Kita mau ngambil ayam, nggak taunya yang kita ambil ikan. Katanya kita ambil daging gitu ya. Jadi ini ada tutupnya, ini kita kasih apa namanya? Label. Ya. Nah, kita kasih label, tulis ayam dan itu tanggal berapa kita menyimpannya. Jadi tujuannya adalah kalau kita misalnya punya tanggal 10 kita beli ayam. Terus tanggal 12 kita ke pasar lagi beli ayam. Biasanya itu yang menyimpannya itu yang duluan ya taruh di bawah kan? Iya betul. Nah itu sebenarnya tidak bagus, bukan seperti itu. Jadi kurang bagus. Jadi sebaiknya adalah kita menggunakan bahan makanan yang kita beli lebih dahulu. Oke. Kita gunakan lebih dahulu, gitu. Itulah gunanya kita memberikan tanggal. Nah tadi kita belanja tahu ya. Ya, tahu. Nih, tahu nih biasanya memang sudah di kantong-kantong plastik begini ya. Cuma tahu ini kan banyak air. Iya, betul. Jadi kalau kita simpan begini, ini airnya kan ini airnya juga bisa membuat asam nanti rasanya. Oh iya betul ya. Jadi lebih baik ini tahu ini kita cuci, kemudian lebih baik kita ini kan. Kalau misalnya ini rebus air panas, air mendidih ya, air iya. mendidih kita masukkan air mendidih sebentar, kita rebus sebentar, nanti setelah airnya kita angkat, baru kita taruh di kontainer yang ini, kita taruh di kontainer, kita simpan di kontainer, baru kita simpan. Ya, oke. Atau kalau tidak, bisa juga kita menyimpannya dikasih air hangatnya tadi. Oke. Ya, dikasih air hangatnya, jadi direndam dengan air hangat, baru kita simpan di kulkas. Ya. Kalau kita menyimpan tempe, karena ini tempenya kebetulan juga udah tertutup plastik, ya boleh aja kita langsung. Oh, boleh langsung aja Bunda. Boleh langsung. Ya, jadi sekarang kita tahu bagaimana sebaiknya kita menyimpan sayuran, menyimpan lauk, kemudian bagaimana kita menyimpan buah. Nih, tadi kita kan belanja pepaya. Kita tadi belanja pepaya sama apel. Nah, iya. Ini pepaya katanya ini kan sudah dibuka ya. Jadi baiknya pepaya kita makan nih siang ini ya. Iya. Karena ini sudah walaupun di wrapping, tapi ini kan sudah kebuka begini. Jadi sebaiknya kita segera kupas, nanti segera kita makan. Iya. Ya, jadi nggak usah disimpan. Nah, untuk buah-buah ini apel nih ya. Apel. Nah, ini sebaiknya juga kita cuci dulu. Jangan lupa dicuci dulu. Oke. Jangan lupa cuci ya. Baru kita simpan di wadah, baru kita masukkan ya. Oke. Ya. Nih. Jadi kalau misalnya nanti pengen makan apel yang dingin kayaknya enak ya. Iya. Apel yang dingin, kalau kita sudah cuci bersih, nanti tinggal dari kulkas kita keluarkan, tinggal kita potong-potong, kita potong-potong, tinggal kita makan. Rasanya dingin dan itu vitaminnya nggak banyak hilang. Iya. Karena kita menyimpannya masih dengan kulitnya. Ya. Kita tadi punya ikan ya. Iya Bunda. Kebetulan ikannya, kalau ini ikannya kebetulan ikannya ini udah ikan pindang ya. Kita tinggal simpan, dimasukkan kotak saja, kita masukkan ke freezer. Tapi kalau misalnya ikan segar, tentu harus dibersihkan dulu.
Kadang-kadang aduh sudah capek dari pasar, udah langsung masukin Langsung freezer masukin aja udah semua. disimpen gitu Iya. ya. Nah, sebaiknya semua kita bersihkan dulu. Kita apa namanya, kalau ikan banyak sisiknya kita bersihkan, insangnya kita buang, sudah bersih. Kalau perlu mau dipotong-potong ya perlu dipotong-potong, kalau tidak juga nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan ke dalam kontainer, jangan lupa masukkan ke dalam kontainer yang kemudian kita tutup rapat. Jangan lupa dikasih label. Tanggal. Tanggal berapa, baru kita Masukin freezer. Oke, semua sudah. Jadi semua sudah tahu bagaimana cara menyimpan bahan makanan agar lebih awet dan juga tidak banyak kehilangan daripada zat-zat gizi. Ternyata ya, kita selama ini asal naro itulah yang bikin bau cepet, nggak seger juga dan nggak rapi ya bunda. Selain tidak rapi, kadang-kadang juga kalau menyimpannya kita tidak benar, banyak kita bisa kehilangan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya. Jadi kita pengen makan buah supaya kita dapatkan vitamin C-nya misalnya, ternyata karena kita cara menyimpannya salah, cara memperlakukannya tidak betul, ya yang kita dapatkan tidak seperti yang kita inginkan. Iya. Jadi gitu ya. Ini Bunda. ada trik-triknya. Tuh, berarti kalau misalkan pengen makan pepaya yang emang seger, dingin, mendingan beli yang masih utuh ya bunda ya. Betul. Jangan yang ada udah dibuka gini ya. Terus Jadi kalau dikira pengen dingin, makanya pepaya masih utuh, Iya. masih ada kulitnya, kita masukkan, nggak apa-apa, kita masukkan ke kulkas. Nanti begitu mau makan, kita keluarkan dari kulkas, sudah dingin, kita kupas, kita potong-potong, langsung. Nah itu baru nutrisinya nggak ada yang hilang, gizinya juga ya bunda ya. Ya, betul. Nah tuh sahabat sehat, udah tahu caranya nyimpen makanan yang baik dan benar ya. Jangan sampai salah lagi, biar gizinya juga nggak hilang dan nutrisinya juga nggak hilang, biar kita makannya juga maksimal dan seger ya bunda ya. Betul. Nah itu dia tadi. Mungkin segini dulu videonya ya bunda ya. Ya. Nah, ya sekali lagi ya aku ingetin, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa seputar tentang kesehatan dan nutrisi, kalian bisa langsung tanyakan di IG kita @nutrisi_keluarga_official. Nanti kita akan tanyakan pertanyaannya ke narasumber yang berkompeten untuk menjawabnya. Nah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Saya Ibni Fikri Lumaila, salam sehat.